Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ditya Pratama. Saya dari 11 Perhotelan 3. Di sini saya akan mempresentasikan renang gaya punggung. Sebelum memasuki ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan dulu sejarah olahraga renang itu seperti apa. Jadi, sejarah renang di Indonesia pertama kali terlihat dari pembangunan kolam renang pertama pada tahun 1904 di Cihampelas, Bandung. Selain di Bandung, catatan sejarah juga menemukan kolam renang lainnya di Cikini, Jakarta dan Brantas, Surabaya. Namun, penggunaan kolam tersebut didominasi oleh keturunan Belanda saja, sehingga orang-orang Indonesia tidak memiliki kesempatan renang ataupun mempelajarinya. Mengingat pemberlakuan tiket yang mahal dan peraturan khusus, kolam yang hanya diperuntukkan oleh para bangsawan saja. Mengutip dari buku Mengenal Olahraga Renang karya Aisyah menyatakan bahwa sejarah renang di Indonesia berkembang dengan didirikannya Perserikatan Berenang Bandung Sezembon pada tahun 1917. Setahun berikutnya, baru pada 1918 dibentuk Perserikatan Berenang Jawa Barat West Java Zembon yang terdiri dari sekolah-sekolah. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar renang. Nama induk olahraga renang di Indonesia adalah Aquatic Indonesia sejak Agustus 2023, mengikuti perubahan FINA menjadi World Aquatics. Sebelum organisasi tersebut bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), bahkan saat dibentuk pertama kali 24 Maret 1951, organisasi tersebut bersama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia (PBSI), kongres pertamanya dilakukan di Jakarta dengan memutuskan ketua pertama yaitu Profesor Dr. Andes Purwosudarmo. Lalu langsung saja kita ke pembahasan materi gaya punggung. Yang pertama ada teknik renang gaya punggung. Yang pertama, usahakan pinggul, kepala dan leher tetap rileks dan dalam posisi yang lurus dengan badan. Ayunkan satu lengan ke atas dan putar ke belakang kepala sehingga kebalik ke bawah air. Pastikan lengan selalu berdekatan dengan telinga saat memutar. Lalu ada sejarah renang gaya punggung. Renang gaya punggung berkembang sebagai cabang renang gaya bebas, di mana para perenang meniru teknik gerakan lengan atas pada punggung mereka. Salah satu perkembangan terpenting dalam sejarah gaya punggung terjadi pada akhir tahun 1930-an ketika perenang Australia dimulai menekuk lengan mereka untuk fase gaya di dalam air. Teknik baru ini lebih cepat daripada menggunakan lengan lurus tradisional untuk menarik air dan dengan cepat diadopsi sebagai gaya standar untuk renang gaya punggung kompetitif. Momen penting lainnya dalam sejarah renang gaya punggung terjadi pada Olimpiade 1988 di Seoul. David Burkhoff dari Oslo ke Olimpiade dengan menggunakan start gaya punggung yang dikenal sebagai Burkhoff Blast Off, di mana ia akan menggunakan tendangan lumba-lumba di dalam air selama mungkin. Final renang gaya punggung 100 meter di Seoul mempertemukan 3 peraih medali. Daichi Suzuki dari Jepang, David Burkhoff dari AS, dan Igor Polyansky dari Uni Soviet, yang semua berenang sejauh 30 hingga 35 meter dari jarak pertama mereka di bawah air dengan tendangan lumba-lumba. Final renang gaya punggung 100 meter di Seoul. Badan pengatur dunia FINA bereaksi dengan membatasi jarak perenang bisa tetap menyelam di awal setiap panjang awalnya menjadi 10 meter, kemudian pada tahun 1991 menjadi 15 meter. Namun, setahun kemudian, FINA mengubah pembatasan pada putaran gaya punggung dengan memperbolehkan perenang menyentuh dinding menggunakan bagian tubuh manapun, bukan hanya tangan, walaupun untuk finish, perenang gaya punggung tetap harus menyentuh dengan tangan. Dengan cepat menjadi hal yang lumrah bagi perenang gaya punggung untuk membalikkan badan ke depan saat mendekati dinding, berputar cepat di bawah air dan menyentuh dinding dengan kaki, lalu menendang untuk menempuh jarak berikutnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.